Bu, izin buat saya Bu, sebelumnya boleh perkenalan dulu Bu dari Ibu. Ya, tapi di sana di daerah tujuan. Rita. Ada siapa? Kenalkan diri dulu. Terus dari pendidikan IPA UIN. Izin bertanya, Dari Tangguh. izin bertanya tuh, menurut Ibu bencana yang sering terjadi di sini apa aja? Tuangkan di atas meja. Apa aja menurut Ibu tanda-tanda akan terjadi gempa? Goyang-goyang aja. Jadi Kalau tanda-tandanya nggak ada, kita nggak ngerti nggak tahu tanda. Mungkin orang tua-tua dulu tahu kali ya. kalau prediksi kapan terjadinya, Ibu tahu nggak kapan-kapan Itu terjadinya? kekuasaan Allah itu deh. Bisa kita prediksinya. Berarti sampai di atas kapal. Ada nggak penyuluhan terkait gempa bumi ini di daerah sini? Ada. Kan apa dari tim Basarnas, kalau enggak dari TNI gitu. Kita yang sampai sana, Pak. Apa yang Ibu lakukan jika terjadi gempa gitu Bu? Menyalakan diri? Iya. Ya tentu nyalakan diri. Pertama keluar ruangan. Tapi nggak untuk apa lagi ada apakah ada susulan apa enggaknya itu tergantung berapa kekuatannya. Kalau cuma kekuatannya kecil kita cuma keluar aja, tapi kalau kekuatannya kencang yang di atas 5 lah mungkin kita menjauh dari pantai. Jadi kita lari ke depan. Bu, biasanya kan ada kepercayaan orang dahulu Bu tentang tentang bencana ini Bu. Apakah Ibu mengetahui kepercayaan seperti itu Bu? Mempercayainya Bu? Kita belum kenal. Kalau terjadi gempa itu tanda-tanda ini Bu. Kita nggak pernah dengar umurnya. Iya, dengar itu nggak ada kita. Nggak ada, Bu. Kita orang kampung dulu atau ya. Tapi kalau sini saya pernah dengar itu. Aturan. Bu, kalau untuk solidaritas daerah sini Bu gimana Bu? Kalau ada terjadi bencana di salah satu daerah atau gimana Bu? Ada nggak mau jenguk atau membantu? Membantu orang sini. Bisa bantu. Bagus di sini saling bantu mereka. Di dapur umum. Dia bantu dari segi duit. Kalau kita nggak punya duit kita kasih tenaga gitu. Kalau keputusan tentang gempa bumi ini Dari masyarakat gitu Bu, emang kompak nggak lah tuh semua langsung ke tempat pengungsian atau? Tapi ada juga yang enggak gitu. Malah di pantai. Malahan di pantai lari ke pantai ada yang meyakinkan yang mungkin mereka mentalnya kuat kali ya. Nah, mereka tunggu dulu. Tapi kalau mentalnya takut ya kita ini punya anak kecil kita bisa lari dulu gitu kan. Lagi bisa lari kita lari. Tapi kalau cuma getarannya cuma dikit kita paling bisa lihat. Ya Bu, terima kasih ini Bu. itu aja Bu. Terima kasih Bu. Mantap. Kami nanya gitu kan. Kalau boleh tahu nama antum saya juga. Derina. Menurut Ibu, bencana alam apa yang sering terjadi di daerah sini? Apa tanda-tanda dari terjadinya bencana abrasi pantai ini? Paling air laut naik sampai ke rumah ya, masuk ke dalam. Dulu pernah terjadi, itu udah lama deh, sekitar 6 tahun pernah kena rumah. Bagaimana prediksi atau kira-kira kapan terjadinya bencana ini terjadi? Apakah Ibu tahu Cara memprediksi ente. kapan yang akan terjadi selanjutnya gitu? Kalau kami di pantai beda ya, tempat lain. Kalau pantai paling terjadinya di mana ke gempa.
kalau terjadi gempa, kami tinggal di pantai ini, beranjak dari ketika bibir pantai dari menjauh. Jadi dari produk sendiri Ayo. di sekitar sini apakah ada penyuluhan dari pemerintah atau dari Ada dari pemerintah. Kalau di gempa gitu tuh emang sering terjadi di daerah sini tuh enggak? Enggak. Kalau menurut Ante, kalau terjadi bencana gempa itu apa yang harus pertama kali dilakukan teh? Kalau gempa bumi, Kalau gempa bumi itu terjadi, kalau kita tinggal di tepi pantai, paling kita beranjak dari tepi pantai, langsung menjauh ya. ya. Kalau terjadi gempa, sebab takut terjadi hal yang tidak diinginkan. Iya enggak. Nah, karena nggak bisa memprediksi lihat dari air turun dan Nilai-nilai apa dari kepercayaan orang-orang terdahulu atau agama lah teh, kalau terjadi bencana ini mungkin bisa diprediksi atau gimana teh, tanda-tandanya teh. kalau kami paling lihat dari kalau kebanyakan orang keadaan lihat dari luar. Apa Kalau pengambilan keputusan tuh kayak di masyarakat teh, kalau terjadi bencana, kalau masyarakat biasanya gimana? Titik kumpulnya di mana atau kami kalau terjadi gempa paling kami bebas langsung aja ke situ. langsung ke sana bebas. Jadi kalau masyarakat di sini ada solidaritas gitu teh, kalau salah satu terjadi bencana kita jenguk orang sama-sama atau gimana, ada nih teh? Ada Baik teh, terima kasih banyak teh. kasih teh. Izin teh. Izin Kak, mau tanya-tanya sedikit Kak. Mohon maaf Kak, boleh tahu namanya siapa Kak? Monica. Menurut kakak apa bencana alam yang sering terjadi di daerah sini atau di kota? Kalau di daerah sini biasanya banjir. Terus kayak gempa itu kan sekali-kali. Kalau terjadi itu banjir. Menurut kakak apa tanda-tanda yang terjadinya bencana banjir atau gempa yang lain-lainnya tersebut? Kalau banjir, kalau misalnya dalam 1 hari atau sampai 3 hari itu hujan terus, nggak akan banjir. Tapi kalau gempa itu, saya kurang tahu. Kalau prediksi bencana alam tuh tahu nggak? Di daerah sini apakah ada penyuluhan tentang bencana alam yang terjadi? Menurut kakak kenapa di daerah Padang ini sering terjadi gempa? Karena berada di satu istilah. Kakak tahu nggak Kak? Kalau terjadi bencana apa yang harus dilakukan gitu? Pergi ke daerah yang misal kalau banjir pergi ke daerah dataran tinggi. Ada nggak Kak? Kayak kepercayaan orang terdahulu kalau bencana nih ada kaitan sama-sama itu apa tuh Kak? Sama-sama mistis gitu Kak. Kalau dulu nggak ada Kayak Kak. orang dulu gitu kan. Kalau soal kepercayaan tuh Kak, soal agama, kalau terjadi bencana biasanya itu terjadi itu ada nggak Kak? Ada kan ada. Kalau terjadi bencana Kak, yang menurut Kakak apa yang harus pertama kali dilakukan? Menyelamatkan diri. Menyelamatkan diri. Ya. Kalau di masyarakat itu Kak, mungkin ada titik kumpul atau gimana? Jadi atau misalnya ada pemberitahuan misalnya dari Pak RT, RW atau apanya.
Kalau apa kak, masyarakat di sini kak biasanya ada apa nggak kak, kayak ada suatu tempat yang kena bencana, terus solidaritasnya gimana tuh kak? Ada yang jenguk atau gimana tuh dari sini kak? Nggak ada. Kak, kasih banyak kak.